Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu, karya-Mu di kayu salib Tuhan. Kebangkitan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau menyelamatkan kami yang berdosa ini Roh Kudus. Kau memberikan kami roh penghiburan, Kau memberikan kami roh damai sejahtera Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersorak Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Thank you, Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penyelamatku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Salam warga kerajaan, bagaimana kabarnya? Anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan kiranya selalu beserta dengan kita. Hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah statement yang kerap kali kita dengar. Tetapi sebelum kita mengerti tentang hal itu, kita harus men-setting namanya tujuan daripada sebuah perjalanan. Mengerti tujuan, memahami tujuan, maka kita bisa berdamai dengan segala kondisi dalam perjalanan kita. Contoh, misalkan saya memiliki sebuah tujuan dalam kehidupannya adalah menambah kekuatan otot di lengan-lengannya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia bertemu setiap harinya dengan beban berat. Perjalanan yang kita sebut sebagai namanya olah fisik yang melelahkan, capek. Bagi saya ngeliat dia capek. Tetapi dia bilang, it's okay. Dia bisa berdamai dengan sesuatu yang melelahkan, dengan beban yang begitu berat, dengan tantangan, dengan rintangan yang begitu hebat bagi saya. Dia bisa berdamai oleh karena dia mengerti tujuannya. Nah, perlu kita pahami bersama di dalam agenda kita, renungan kita pada sepanjang bulan ini, itu diambil dari Roma pasal ke-8 ayat ke-29. Yang mana dari sana kita bisa melihat tujuan daripada kehidupan orang percaya. Dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang kita baca merupakan ayat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, memberikan sebuah tujuan kepada semua orang percaya. Tujuannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Pahami di sini bahwa setiap manusia itu diciptakan di dalam namanya sebuah rencana segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian pasal pertama ayat ke-27. Tetapi dalam kejadian pasal ketiga, manusia itu jatuh dalam dosa. Dosa merusak semuanya, sehingga manusia tidak bisa mampu lagi untuk menampilkan keserupaan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karya penebusan Kristus dan Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan orang percaya, maka semuanya itu memampukan kita untuk kita dapat menghasilkan kembali, menampilkan kembali karakter atau rupa dan gambar Allah yang rusak. Itu dibentuk ulang, ditampilkan ulang dalam kehidupan kita. Sehingga ayat yang kita baca ini merupakan satu tujuan yang bukan masuk dalam kategori mustahil. Tidak, tetapi ini merupakan rencana kekal Tuhan. Nah, mengerti tujuan itu baik, tetapi kita sepahami dalam tujuan tersebut supaya kita bisa berdamai dengan tantangan dan rintangan yang
sedang kita hadapi. Disinilah menjadi perhatian kita bahwa pada waktu kita mengerti tujuan Tuhan, maka hal itu akan memampukan kita untuk kita melihat setiap kesulitan-kesulitan. Mungkin apa yang sedang kita hadapi, mungkin hari ini kita menghadapi berhadapan dengan satu situasi yang sulit, relasi yang sulit, mungkin dengan suami, mungkin dengan istri, atau mungkin dengan anak-anak kita, atau di tempat bisnis kita. Mungkin itu merupakan sesuatu yang memang Tuhan izinkan supaya kita dapat melatih untuk memunculkan, untuk menampilkan kembali gambar Allah yang rusak dalam kehidupan kita, supaya kita dikenal menjadi seorang pribadi yang selalu menghasilkan dan menampilkan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang sebelumnya di ayat ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ke-28. Nah, ayat ini merupakan satu ayat yang bisa kita keluarkan dalam kehidupan kita, menjadi sebuah respon internal dalam kehidupan kita pada waktu kita tahu bahwa Tuhan punya rencana. Rencananya adalah supaya saya dan saudara bisa menampilkan, bisa mendisiplin untuk menampilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat membingkai segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Suatu situasi yang sulit, keadaan yang sulit itu menjadi bahwa kita percaya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk kita memberikan respon yang baik, yaitu karakter Kristus. Mari kita nikmati bersama firman Tuhan sepanjang bulan ini. Allah merindukan bahwa setiap kita anak-anaknya yang telah tebus, kita dapat menampilkan karakter itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan, melewati pada bulan ini, yaitu bulan di mana kami melihat, mendengar kerinduan Bapa dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu menampilkan karakter Kristus dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, di keluarga kami, di tempat di mana kami membangun sebuah komunitas. Allah merindukan bahwa karya Kristus di kayu salib dan karya Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kami. Kami menampilkan karakter ilahi melalui kehidupan kami. Mampukan kami Roh Kudus, sehingga setiap orang yang bersentuhan di kehidupan kami, mereka dapat melihat Kristus itu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.